Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada sesi 2 ya. Sesi 2 ini saya akan kembali melakukan review dengan maksud untuk mengulang kembali materi dari Kang Adi Nugraha ya di Champion 10 ini. Bukan untuk publikasi tapi untuk mengulang agar lebih paham ya. Karena saya itu kalau belajar itu dengan cara mengajar, oke, itu lebih cepat nangkapnya menurut saya. Baiklah, pada sesi kedua ini ya, ke bawah. Terus ke bawah dulu ya. Yang pertama candlestick pattern. Pola candlestick. Jadi pada materi sebelumnya sudah dijelaskan beberapa tipe candlestick. Yang single, ada Morobozu, ada long candle, ada spinning top, ada doji, hammer, hanging man, inverted hammer, dan shooting star. Nah, pada materi lanjutan kali ini kita akan membahas pola-pola candlestick lain yang terjadi pada umumnya dalam sebuah chart. Ya. Nah, ada beberapa jenis pola candle lain yang dapat digunakan dalam membantu menganalisis sebuah saham. Hal ini dikenal dengan pola candlestick double dan pola candlestick triple. Jadi, apa sih pola double candlestick yang perlu dipelajari? Nah, yang pertama ini bullish engulfing, yaitu pola reversal yang ditemukan pada downtrend, ya. Jadi dia downtrend dulu, ya. Kemudian ukuran candle hari pertama kurang dari ukuran candle hari kedua. Nah, jadi ukuran candle hari pertama ya kurang dari ukuran candle hari kedua. Nah, seperti yang di sini, ini kan yang merah, terus diikuti dengan yang hijau. Nah, hijaunya lebih gede daripada yang sebelumnya, gitu. Kemudian body candle hari pertama bearish, merah ya, dan body candle hari kedua bullish, hijau ya. Biasanya hari kedua diawali dengan harga open lebih rendah. Nah, gap down dibandingkan harga close pada hari sebelumnya. Nah, jadi harga close di sini, yang hari kedua ini opennya di bawah, gap down artinya ya. Kemudian harga close hari kedua melebihi harga open di hari pertama. Nah, ini bullish engulfing ini. Jadi harga close hari kedua itu melebihi harga open di hari pertama. Nah, opennya di sini kan, lebih. Untuk memastikan sinyal beli dengan candle jenis ini, harap memperhatikan volume yang terjadi pada hari kedua. Nah, jadi volume pada hari kedua ini harus tinggi atau banyak. Contohnya ini ya, downtrend. Kemudian ada nomor 2 nih bearish candle. Yang ketiga bullish engulfing ini ya. Kemudian yang kelima close above previous bearish candle. Nah, ini namanya bullish engulfing ya. Itu yang pertama. Jadi bullish engulfing itu seperti itu ya. Kemudian ada bearish engulfing. Di sini adalah pola reversal yang ditemukan pada pola uptrend. Jadi dia uptrend dulu. Ukuran candle hari pertama kurang dari ukuran candle hari kedua. Nah, seperti ini. Ini kebalikan dari bullish engulfing ya. Kemudian body candle hari pertama
bullish, ya, bullish itu hijau, dan body candle hari kedua bearish, bearish itu merah. Biasanya hari kedua diawali dengan harga open lebih tinggi, ya. Ini harga opennya di sini, atau gap up, gap upnya di sini, ya, gap up di sini dibandingkan close pada hari sebelumnya. Hari sebelumnya di sini opennya lebih tinggi, ya, daripada close hari kemarin. Kemudian harga close hari kedua melebihi harga open di hari pertama. Nah, jadi di bawahnya ini seperti ini. Untuk memastikan sinyal jual dengan candle di sini, harap memperhatikan volume yang terjadi pada hari kedua. Ya, jadi kalau volumenya itu sedikit merah berarti ya safe nih. Lihat sini ada uptrend, kemudian ada bullish candle, ya kan? Bullish. Kemudian gap up, ya. Kemudian bearish candle, ya. Kemudian close-nya below previous. Jadi ini artinya akan turun. Jadi hati-hati, harus hati-hati. Di saatnya di sini, kalau tahu kayak gini saatnya untuk menjual, berarti kan saatnya menjual. Kemudian selanjutnya adalah dark cloud cover, DCC, ya, dark cloud cover, gelap awan terlindungi. Jadi terlindungi awan yang gelap. Maksudnya gimana? Lihat, adalah pola reversal yang ditemukan pada pola uptrend. Ya, jadi uptrend dulu, ya. Body candle hari pertama itu bullish dan body candle hari kedua bearish. Di hijau, ya, pertama, terus merah yang kedua. Biasanya hari kedua diawali dengan harga open lebih tinggi, ya, daripada harga close pada hari sebelumnya. Sama kayak apa tadi? Bearish engulfing, ya. Kemudian harga close hari kedua biasanya melebihi 50% body candle hari pertama. Nah, jadi ini setengahnya lebih ke bawah. Nah, seperti ini. Setengahnya kan kayak gini. Jadi nutupnya itu ke bawah ini. Untuk memastikan sinyal jual, harap memperhatikan volume yang terjadi pada hari kedua. Ya, jadi seperti ini. Iya, ini namanya dark cloud cover. Diselimuti oleh awan yang gelap. Maksudnya dia akan segera menyetujui sah itu sudah bahwa akan ada reversal, jadi uptrend jadi downtrend, ya. Tuh. Kemudian yang ketiga, piercing line. Coba kita lihat, piercing line itu adalah pola reversal yang ditemukan pada pola downtrend. Jadi downtrend dulu. Body candle hari pertama bearish, ini bearish, kemudian merah, ya, dan body candle ke hari kedua bullish, hijau. Biasanya hari kedua diawali dengan harga open lebih rendah, ya, gap down dibandingkan harga close pada hari sebelumnya. Harga open lebih rendah. Oh ya, ini gap down, ya. Ini kebalikan dari itu tadi, apa namanya, dark cloud cover, ya. Diselimuti oleh awan yang gelap. Nah, kemudian harga hari kedua biasanya melebihi harga close hari kedua biasanya melebihi 50% dari body candle pada hari pertama. Nah, seperti ini tadi, kebalikan daripada dark
cloud cover tadi, fixing line ini. Untuk memastikan sinyal beli dengan candle jenis ini, Hari memperhatikan volume yang terjadi pada hari keduanya, ya. Jadi kebalikan dari dark cloud cover ini, piercing line. Piercing itu kayak pierce itu kayak telinga ya, garis telinga yang dikasih anting. Jadi anting itu kan ke bawah biasanya, jadi seperti itu. Dan ini pertanda akan terjadinya reversal menuju uptrend, ya, uptrend. Nah, itu tadi. Sekarang kita melanjut ke twister top atau twister bottom. Twister top dulu ya. Twister top nih. Twister top ini body candle hari pertama bullish dan body candle hari kedua bearish, ya. Bullish hijau, kedua merah. Kemudian harga close hari pertama, ingat harga close-nya itu sama dengan harga open hari kedua. Nah, lihat ilustrasi gambar ya, jadi rata gitu ya, close dengan open. Itu twister top, twister top, maksudnya di atas sama-sama twist, kayak kembar di atas gitu ya, kembar di atas. Nah, kebalikannya twister bottom body candle hari pertama bearish merah dan body candle hari kedua bullish hijau. Harga close hari pertama kan di sini nih sama dengan harga open hari kedua. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini twister top, twister bottom. Gampang ingatnya ya. Selanjutnya triple candlestick. Ya, kalau tadi double, sekarang triple. Apa saja yang perlu kita perhatikan? Morning star ya. Sekarang kita lihat morning star itu kayak gimana. Adalah pola reversal yang ditemukan pada pola downtrend. Di downtrend dulu. Body candle hari pertama large bearish. Jadi hari pertama itu large ya, bearishnya gede candlenya ya. Body candle hari kedua small ya, bisa bearish bisa bullish ya. Kalau yang kedua nih ya, large bullish ya, bullish bearish, small kecil aja ya, hanya kecil. Kemudian body candle hari ketiga large bullish. Nah, yang ketiga ini large lagi, tapi bullish ya. Nah, pada hari kedua biasanya terjadi gap down. Gap down dari sini, close, gap down. Pada hari ketiga biasanya terjadi gap up. Nah, jadi ada gap down, ada gap up. Bukanya itu. Ini biasanya akan terjadi pembalikan arah yang jadi uptrend, yaitu morning star. Jadi oh ya, kalau morning itu kan pagi ya, pagi bintang. Jadi ilustrasinya itu seperti matahari akan muncul kan, habis gelap terbitlah terang, nah gitu ya, gelap terang sedikit, terang banyak, seperti itu mungkin morning star ya. Bagaimana evening star? Nah, evening star ini akan muncul bintang malam, karena bintang pagi akan muncul, maka dia akan naik. Kalau bintang malam kan kalau muncul berarti dia nanti akan turun, dia akan tenggelam. Jadi evening star yang adalah pola reversal yang ditemukan pada pola uptrend ya. Jadi pola reversal yang ditemukan pada awal uptrend. Trend dulu.
body candle hari pertama large bullish. Yang pertama nih bullish, ini hijau gede. Body candle hari kedua small bullish atau bearish, nih ini small, kebalikannya ini morning tadi. Sekarang body candle hari ketiga large bearish, biasanya terjadi gap up gap down. Nah betul kan, gap up gap down, ini kebalikan dari morning star. Kemudian yang lain lagi three white soldier. Nah ini three white soldier seperti ini ya, terbentuk ketika terjadi candle panjang bullish secara beruntun pada pola downtrend. Terjadi candle panjang bullish secara beruntun pada pola, mungkin di sini maksudnya uptrend ya, uptrend. Oke, three white soldier. Tapi kita lihat dulu, candle pertama biasanya merupakan candle reversal. Ini adalah apa ini? Doji ya, lupa saya. Candle kedua ukurannya harus lebih besar dibandingkan candle pertama ya, dan candle ketiga setidaknya sama ukurannya dengan yang kedua tanpa shadow atau shadownya tipis-tipis. Sama. Jadi dan candle ketiga setidaknya sama ukurannya dengan yang kedua. Setidaknya sama, kurang lebih sama maksudnya. Shadownya tipis aja. Shadownya di bawah ini. Jadi reversal kuat pada tren tersebut. Ya. Hal ini terjadi karena tekanan beli sangat kuat dalam 3 hari terakhir, menandakan tren sedang berbalik arah. Oh gitu. Yang terjadi pembalikan arah. Oke. Three white soldier. Three black crows. Oke, three black crows ini kebalikan dari three white soldier ini. Terbentuk ketika terjadi candle panjang bearish secara beruntun pada pola uptrend. Ya. Pada pola uptrend. Jadi uptrend, setelah uptrend baru three black crows. Crow itu gagak hitam, tiga gagak hitam. 3 gagak hitam, dia itu bersusun 3. Oh berarti itu anggaplah kayak sial gitu ya, pertanda sial. Oke. Candle kedua, candle pertama biasanya merupakan candle reversal. Candle reversal bisa Creepstone Doji ya, Creepstone Doji ya kan. Candle kedua ukurannya harus lebih besar, oke, dibandingkan candle pertama ya. Dan candle ketiga setidaknya kurang lebih sama ukurannya dengan yang kedua tanpa shadow atau tipis-tipis. Hal ini untuk menentukan bahwa benar-benar terjadi reversal kuat pada tren tersebut. Hal ini terjadi karena tekanan jual sangat kuat dalam 3 hari terakhir, menandakan tren sedang berbalik arah. Oke. Seperti itu. Three black crows. Oke. Itu tentang candle. Sekarang trend line. Jadi tren itu adalah teman Anda sampai dia berbalik arah gitu ya. Itu trend line. Apa itu trend line? Yaitu alat yang sangat lazim digunakan dalam analisis teknikal, bahkan perannya sangat penting karena strategi trading yang paling baik itu adalah trading yang mengikuti tren pergerakan harga. Oke. Yang umumnya ada 3 jenis: uptrend atau bullish, no trend atau sideways, dan downtrend bearish. Oke.
Tiga jenis pergerakan dalam tren. Ada major trend, yang besarnya ya. Ada secondary trend. Jadi di dalam major trend ada trend secondary, berarti minor trend. Ya, minor itu ada minor trend, tren yang turun ya, tren yang turun, minor, tren yang turun. Ada juga minor yang turun. Oke. Jenis pergerakan dalam tren ada akumulasi, bla 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 bla, ada partisipasi beli gitu ya, mengumpulkan, partisipasi beli, baru distribusi jual gitu ya, partisipasi lagi jual. Oke, uptrend sekarang. Untuk mencari uptrend, pertama kita perlu menghubungkan harga terendah, lowest price, dari setiap candle sesudahnya atau sebelumnya. Minimal ada dua bentuk higher low itu dua. Itu sudah terbentuk itu higher low. Kemudian kita hubungkan harga tertinggi, highest price. Oke, dari setiap candle sesudahnya minimal ada dua bentuk higher high. Oke, dua bentuk juga di atas ya, untuk mencari uptrend. Kemudian downtrend, itu pertama kita perlu menghubungkan harga terendah, lowest price. Lowest price dari setiap candle sebelumnya minimal ada dua bentuk lower low, minimal dua ya. Kemudian kita hubungkan harga tertinggi, highest price, dari setiap candle sebelumnya minimal ada dua bentuk lower high. Dua bentuk lower low. Oke, ya ini maaf tadi saya ketiduran sedikit. Kemudian kita hubungkan harga tertinggi, highest price, dari setiap candle itu lower high. Oke, ini downtrend. Sideway, kalau sideway itu no trend ya, tidak pernah membentuk syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam uptrend maupun downtrend. High, datar, lower, datar. Grafiknya cenderung membentuk pola yang sama baik harga tertinggi maupun terendah. Oke. Yang ketiga, support dan resisten. Ya. Support dan resisten ini adalah technical klasik. Dua hal mendasar yang wajib diketahui oleh para trader dalam hal menganalisis suatu chart. Namun biasanya dilupakan karena fokus dengan indikator modern yang bermunculan. Jadi jangan terpengaruh dengan itu, karena kita akan kembali ke klasik teknikal ini, karena ini hal yang paling mendasar. Hukum ekonomi, mungkin Anda masih ingat konsep supply dan demand, penawaran dan permintaan. Ketika permintaan atau demand naik dan penawaran supply turun, maka harga akan naik. Ya. Sebaliknya jika penawaran supply naik dan permintaan demand turun, astagfirullah, ngantuk saya. Baik, kita ulang. Jadi ketika permintaan demand naik dan penawaran turun, maka harga akan naik. Sebaliknya jika penawaran atau supply naik dan permintaan demand turun, harga akan turun.
ya. Begitulah kata guru ekonomi. Jadi support itu adalah suatu area level harga di mana pada level tersebut demand cukup besar untuk menahan turunnya harga. Kalau demand lebih dari supply. Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak turun dan kemungkinan besar akan naik lagi. Bahasa praktisnya, support adalah level yang diperkirakan akan menahan pergerakan bearish atau turun. Resistance atau atap. Jadi, resisten ini merupakan suatu area level harga di mana pada level tersebut supply cukup besar untuk menghentikan harganya. Menghentikan naiknya harga. Jadi, supply lebih dari demand. Ya. Pada level ini harga cenderung berhenti bergerak dan naik dan kemungkinan besar akan turun. Bahasa praktisnya, resisten adalah level yang diperkirakan akan menahan pergerakan bullish atau naik. Oke, kita teruskan. Jadi, kesimpulan, ketika harga bergerak naik dan kemudian turun lagi, maka titik tertinggi yang dicapai sebelum turun lagi disebut resisten. Naik ya. Atau support itu yaitu ketika harga bergerak naik lagi, maka titik terendah yang dicapai sebelum harga bergerak naik lagi itu kita sebut support. Gampang ya. Oke, support and resistance. Jadi resistance itu bisa menjadi support ya. Maaf ya, saya ngantuk lagi. Baik, jadi ini dia ilustrasinya ya. Resisten, support, broken support become resistant. Ya. Resistance level, support level. Ya, bagus ya. Nah, di sini ada PR membuat garis timeline dan support resisten pada saham yang sudah dipilih. Pilih aja 5-10 saham, dikirim ke grup Telegram Champion, nanti dikoreksi sama-sama. Oke, saya belum mengerjakan ini ya. Jadi sekian. Oke, demikian review dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.